Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Tapi yang pertama-tama, tiada kalimat utama yang pantas diucapkan selain kalimat tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, sehat, Islam, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berbahagia ini. Amin, amin, amin. Lalu tidak tertinggal pula salawat dan salam tak lupa kami limpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zamannya kepintaran. Oke? Langsung saja kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya mau nanya, apa itu sih sejarah kebudayaan Islam itu? Ada yang tahu? Enggak tahu. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang sejarah-sejarah pada zaman dahulu, atau istilahnya mah sebuah asal usul di mana itu terjadi sebuah peradaban, kayak seperti peradaban pada zaman Nabi, terus masuknya Islam di Nusantara. Nah, sekarang kita langsung aja ke inti pembahasan, yaitu kita akan mempelajari tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Jadi di masa peradaban Islam pada masa Daulah Mughal ini banyak sekali gitu. Bukan hanya Daulah Mughal, tapi daulah-daulah yang sebelumnya seperti Daulah Ghaznawi dan yang lain-lain yang pernah menyebarkan Islam di tanah India ini. Namun peradaban yang sebelum-sebelumnya itu belum mencapai puncak kejayaannya. Artinya belum semuanya berhasil menyebarkan agama Islam, karena di India itu terkenal dengan kultur budaya seperti agama Buddha dan Hindu itu sudah melekat gitu di India itu. Jadi agak susah untuk menyebarkan agama Islam di situ. Kita langsung saja ke inti yang pertama, yaitu sejarah lahirnya Daulah Mughal. Jadi sejarah Daulah Mughal ini adalah sebuah kerajaan atau kesultanan yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar dari anak benua India antara tahun 1526 dan 1857. Jadi pada kesultanan ini didirikan oleh pemimpin Mongol yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur, bukan Zainuddin MZ. Nah, sejarah pada lahirnya Daulah Mughal ini sebelum mencapai puncak kejayaannya itu sebelum menguasai Afghanistan, Balochistan ini, yaitu ada sebuah perjalanan panjang untuk membentuk Imperium India Muslim yang mana dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah yang pertama di India, karena memang sebelumnya itu sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan puncak kejayaannya. Jadi Daulah Mughal bisa dikatakan penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Nah, Daulah Mughal tadi dirintis oleh siapa? Nggak tahu. Oleh siapa? Oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 526 sampai 1857. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya yaitu adalah Umar Mirza, yaitu penguasa dari Fargana. Nah, kepemimpinan Babur ini sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat beliau masih berusia 11 tahun. Kemudian dalam usaha pertamanya ia mengalami kekalahan.
tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Safawi, jadi kekuasaan dari Jahiruddin Muhammad Babur ini akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Kemudian target berikutnya yaitu adalah kota Kabul, yang dimana itu adalah ibu kota dari Afghanistan sendiri. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur itu melanjutkan ekspedisinya ke India kota dan India pedalaman. Jadi di India itu dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Singkat cerita, Ibrahim Lodi itu berhasil dikalahkan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang dikenal sebagai Perang Panipat I pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Kita langsung saja ke bagian berikutnya, ada strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Mughal. Sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal ini mampu membawa Islam di daratan India. Nah, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal itu mampu membawa Islam di tengah daratan India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Jadi kebanyakan di India itu mayoritas agama Hindu atau Buddha. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Di antaranya yaitu tadi Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530. Lalu pemimpin yang berikutnya yang menguasai Daulah Mughal ini yaitu adalah Humayun. Nah, Humayun ini menguasai Daulah Mughal pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu tadi Zahiruddin Muhammad Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Mughal ini bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Jadi strategi awalnya itu mulai berjayanya itu dimulai dari Raja Humayun. Kalau Babur itu hanya membentuk sebuah kerajaannya, yang berjalan untuk menggerakkan semuanya itu dimulai dari Humayun. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan di sini, di antaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Kemudian Humayun itu melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmas, penguasa dari Daulah Safawi. Lalu kemudian Humayun kembali untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan, Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah pada tahun 1556. Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Jadi setelah berhasil mencapai kejayaannya, kemudian Humayun meninggal dunia. Lalu digantikan oleh anaknya lagi yang bernama Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556-1605 Masehi. Nah, jadi Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah raja yang paling terkenal di Daulah Mughal sendiri, raja yang sangat ambisius pada masanya. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, yang menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun.
Nah, pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usia yang masih sangat muda, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Nah, selang berapa lama ancaman itu bertubi-tubi oleh sisa-sisa keturunan Sirkan Shah yang masih menguasai Punjabi berhasil diredam. Nah, ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah dimiliki pengaruh kuat di Mughal. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Chundar, Gon, Chittor, dan lain sebagainya. Keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik ini menjadikan Mughal sebuah daulah yang sangat besar dengan pemimpin yang sangat kontroversial. Dia baik kepada rakyatnya, tapi kepada musuh-musuhnya dia itu tidak mengenal ampun sama sekali. Kemudian lanjut ke yang keempat, yaitu Nuruddin Muhammad Salim, yaitu Jahangir, pada tahun 1605-1627 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim ini lebih dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir ini menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan damai dan damai. Kemudian ada lagi yaitu Shah Jahan, lahir pada 5 Januari 1592. Beliau adalah raja kelima dari daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Shah Jahan ini mempunyai banyak kenangan pada masa kejayaannya, salah satunya itu bangunan yang bernama Taj Mahal. Jadi Taj Mahal itu Shah Jahan, Taj Mahal itu adalah sebuah mas kawin, kalau ibaratnya di sini mas kawinnya Raja Shah Jahan untuk istrinya. Nah, di situ tukang bangunan di Taj Mahal itu setelah mendirikan bangunan Taj Mahal, tukang bangunan di situ dipotong semua jari-jarinya agar apa? Agar si tukang bangunan itu tidak bisa membuat lagi bangunan seperti itu, karena harus ada satu bangunan seperti itu, yaitu hanya di India. Jadi semua tangan-tangannya tuh dipotong, jadi nggak ada yang bisa niru lagi bangunan-bangunannya. Lanjut, kemudian raja berikutnya ada Aurangzeb. Aurangzeb ini menguasai daulah Mughal pada 1658 sampai 1707. Beliau naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Nah, setelah Aurangzeb ini, para pengganti Aurangzeb yaitu raja-raja berikutnya merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Jadi setelah raja ini yang bernama Aurangzeb, daulah Mughal ini sudah memiliki tanda-tanda kemunduran, itu semakin melemahnya penguasa-penguasa di daulah Mughal. Lanjut, nah raja terakhir itu adalah Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858. Ini raja terakhir yang menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Lalu selanjutnya, nah ini kemunduran dari daulah Mughal sendiri. Ada beberapa faktor
yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1858 Masehi. Ya jadi itu tadi, semakin lemahnya penguasa semakin hancur jadi Daulah Mughal ini, kerajaannya. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Selanjutnya ada kemajuan. Jadi sebelum kemundurannya itu kita bahas lagi ya kemajuan Daulah Mughal, seperti dari bidang politik dan administrasi. Pada masa pemerintahan Akbar itu menerapkan politik. Jadi kita harus wajib militer istilahnya mah kalau di sininya mah. Nah, politik di sini merupakan politik toleransi sulahul namanya, yaitu universal. Yaitu tadi seperti wajib militer di sana. Dengan politik ini semua rakyat India dipandang sama, mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Jadi di sana itu tidak dibeda-bedain, tidak ada hak istimewa rakyatnya itu. Tidak ada yang miskin atau yang kaya, semuanya dipandang sama. Kemudian jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan dan bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat pada masa itu diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Jadi kalau di sininya mah kayak DPR gitu, pejabat-pejabat itu wajib militer. Kalau di sini kan bisanya korupsi. Betul? Betul. Di sini kan bisanya korupsi pejabat-pejabat itu. Kemudian yang kedua, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Nah, jadi petani itu tidak mengeluarkan modal, jadi diberi modalnya sama rajanya, sehingga petani itu subur kalau pas pada zamannya Mughal ini. Nah, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Jadi petani di sana juga ada yang menjaga gitu, ada yang melindungi kayak bodyguard istilahnya mah. Lanjut yang ketiga ada bidang agama. Nah, pada masa Akbar perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Lalu yang keempat, pada masa Daulah Mughal di bidang ilmu pengetahuan itu tidak terlalu menonjol ya, tidak terlalu maju di dalam ilmu pengetahuan. Tapi Daulah Mughal itu lebih maju justru di bidang seni syair dan arsitektur. Jadi di bidang ilmu pengetahuan itu tidak terlalu dibandingkan dengan daulah-daulah Mughal sebelumnya itu. Daulah-daulah sebelumnya dia menjunjung tinggi dan menonjolkan ilmu pengetahuannya, tapi Daulah Mughal ini kurang begitu luas gitu pengetahuannya. Jadi yang dinilai di sini adalah bidang seni syair dan seni arsitekturnya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya pada saudara Eza. Tadi siapa raja pertama namanya? Siapa raja pertama? Eza? Mana Eza? Raja pertama itu Zahiruddin Muhammad Bakur. Kemudian saudara Iwan, mana Iwan? Ya, Pak. Raja yang ketiga dari Daulah Mughal itu siapa, Iwan? Jalaluddin Muhammad Akbar. Bagus sekali ya, Jalaluddin Muhammad Akbar yang menguasai Daulah Mughal pada masa jayanya itu sangat kontroversial ya, yang membesarkan Daulah Mughal. Mungkin cukup sekian saja dari pertemuan kali ini, dari materi kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca
Hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.